hal-hal yang negatif, pikiran yang negatif itu adalah setengah dari penyakit itu sendiri gitu. Maka hindari hal-hal yang negatif, hindari hal-hal yang panik, fobia ya, itu nggak perlu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah positive thinking, ya kan, terima keadaan COVID ini dan ikhtiar maksimal. Lalu mendekatkan diri pada Allah. Terus pokoknya makan enak-enak aja, bikin imun senang aja gitu. Bahkan istri saya tiap sebentar tukang paket belanja online itu ini, kalau kata dia ya itu buat reframing untuk naikin imun ya kan, kebahagiaan, ya udah lakukan aja apa yang supaya endorfin kita meningkat gitu. Masyarakat tanpa riba. Oke, maaf, saya izin lepas masker dulu ya. Nama saya biasa dipanggil Gading ya, dan di samping saya ini istri saya. Iya, saya izin lepas masker. Saya Yuli, istri dari Bapak Gading. Profesi saya salah satu karyawan swasta di salah satu perusahaan konsultan bisnis di Bogor. Dan saya alhamdulillahnya satu kantor bersama suami saya di salah satu konsultan bisnis syariah di Bogor. Kode Allahnya saya terpapar COVID itu kurang lebih 2 minggu yang lalu. Sehabis mau jam-jam pulang office hour itu, pulang kantor ya, di hari Jumat ya, tanggal tepatnya akhir Mei ya, akhir Juni ya, saya merasakan sedikit nggak enak badan. Lalu besoknya di hari Sabtu dan Minggu itu saya mengalami gejala meriang badan, panas dingin begitu. Lalu ketika saya memeriksakan ke dokter, karena saya anggap ini mirip dengan gejala tipes, saya ke dokter klinik 24 jam. Nah, dokter bilang bahwa saya gejalanya sama dengan COVID Delta yang versi Indianya, katanya. Ketika dites, diminta tes antigen, ternyata benar positif begitu. Sama dengan kebanyakan orang dan di pemberitaan gitu ya. Awalnya benar-benar panik banget, karena sebelumnya kita mendengar berita, mendengar tetangga gitu kan, kiri kanan, saudara, teman yang kena itu memang terdengar itu mengerikan sekali gitu, COVID gitu. Awalnya ngedrop banget gitu, kaget, shock. Bahkan istri saya mendengar ketika menyaksikan bahwa kata dokter positif dan dilihatkan alatnya benar positif ya kan. Nah, istri saya menangis benar ya. Nah, karena kita shock sekali gitu. Bagi kita COVID itu hal yang sangat serius dan menakutkan gitu. Ketika itu di hari Jumat, sepulang kami bekerja, beliau sudah memang menunjukkan tanda-tanda demam begitu. Hingga di hari Sabtu, di hari Ahad, demam itu tidak kunjung turun. Saya masih berpikir bahwa itu sakit biasa, maksudnya demam yang pada umumnya. Hingga pada hari Senin, beliau sudah bilang aku nggak kuat gitu. Dan saat itu juga saya sebagai istri pasti panik gitu ya, melihat kondisi suami demam tak kunjung turun gitu ya, kemudian terlihat lemas gitu. Pada akhirnya saya bilang ya udah kita ke dokter aja, langsung cek ke klinik begitu ya. Kemudian kita datang ke klinik. Saat itu ada 2 pasien, sebelum kami dan setelahnya kami gitu ya. Dan ketika pasien yang sebelum kami ini keluar,
dan kami masuk, dokternya udah langsung bilang gitu, Bapak apakah merasakan demam begitu. Jadi kami belum ngomong apa-apa aja, dokternya udah langsung berstatement seperti itu gitu. Dan setelah kami duduk, kami menjelaskan gejala yang dirasakan oleh suami, dan beliau cuma bilang, dokternya, tadi tuh barusan sebelum Bapak yang tadi barusan keluar itu positif COVID gitu, dan itu positif COVID Delta gitu. Dan pada saat itu juga saya mau gimana ya, rasanya tuh benar-benar panik gitu ya, terus takut gitu. Dan lihat suami, beliau masih yang sok cool aja gitu ya. Dan ketika akhirnya dokternya cuma bilang, ya dah Bu, kita cek aja ya bapaknya gitu ya, kita coba rapid aja untuk memastikan apakah ini positif COVID atau enggak gitu. Akhirnya dilakukan rapid antigen, dan ternyata ya Allah, suami saya positif COVID. Saat itu saya sedih, takut, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus melakukan apa gitu. Sampai saya juga berstatement dengan dokter, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang, Dok? Serasa hari itu saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak tahu, saya juga harus bawa kemana suami saya begitu ya. Sampai akhirnya dokternya cuma bilang, Ibu saat ini tenang, hadapi dengan tenang, santai, nggak boleh panik. Dan kalau saya saran, Ibu cek rapid juga aja untuk memastikan apakah Ibu positif atau tidak. Dan akhirnya saya mengiyakan saran dari dokter, saya juga mencek, dan alhamdulillahnya ketika itu rapid antigen saya negatif. Jadi hanya suami saya saja yang positif. Akhirnya setelah tahu hasil suami positif, kami kembali pulang ke rumah. Sepanjang jalan saya nangis. Gak mungkin ada para istri di luar sana yang tahu suaminya positif COVID itu ketawa atau santai, itu kayaknya gak mungkin. Bahkan mungkin di hari itu buat para istri itu hari yang termenakutkan. Karena pemberitaan di luar sana, orang yang positif COVID itu pada akhirnya banyaknya kan yang meninggal. Bahkan ketika meninggalnya itu kita nggak bisa menemui untuk terakhir kalinya gitu. Jadi pasti otomatis saya berpikirnya ke arah sana gitu. Hingga nyampe rumah saya berpikir, pertama kali masuk pintu rumah saya bilang, saya nggak boleh terus-menerus kayak gini. Saya harus melakukan sesuatu untuk suami saya, begitu. Hingga akhirnya saya minta suami saya untuk duduk di ruang tengah rumah kami, dan saya langsung fokus untuk merapikan kamar yang belakang. Alhamdulillah rumah kami ada 2 kamar, sehingga saya berpikir saat itu harus isoman nih. Sehingga nggak ada lagi tuh buat saya saat itu nangis. Saya langsung berpikir bahwa saya harus membuat kamar di belakang itu layak untuk suami saya isoman, dan beliau bisa istirahat dengan tenang di sana sambil menaikkan imunnya hingga nanti akhirnya negatif COVID begitu. Dan ketika itu suami saya selalu bilang, aku kebawa aja deh ke RSL, katanya ke rumah sakit lapangan. Ya Allah, saya mikir lagi, di rumah sakit lapangan, dia diurusin sama siapa gitu kan, susah makan pula gitu. Jadi terbayang ya ibu-ibu ya mungkin ya di luar sana, pasti paniknya luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah ketika kita mencoba mereframing dengan cepat gitu ya kondisi itu, kita jadi punya tahu nih goalsnya, bukan lagi ketakutan-ketakutan yang kita hadapi gitu atau yang kita ini kan gitu ya. Jadi saat itu kita cuma berpikir gimana caranya kita bisa menjadi lepas sehat gitu ya, lepas segera untuk menuju negatif. Sangat ya gitu, sangat punya kekhawatiran seperti itu begitu, karena saya berpikirnya ini nanti kalau misalkan suami nggak ada gitu ya, terus bagaimana gitu. Dan itu yang saya rasakan. Belum lagi saya nggak tahu kalau para istri-istri di luar sana yang punya beban, nggak hanya masalah suami sakit gitu ya, mungkin urusan anak gitu, juga mungkin urusan bisnis, atau bahkan yang punya masalah utang. Saya nggak kebayang tuh Bu, gimana perasaannya ibu-ibu semua menghadapi itu. Otomatis pasti akan seorang diri, karena saya aja ngurusin suami saya seorang diri gitu. Di zaman yang sekarang gitu ya, di eranya pandemi, nggak mungkin kita bisa melibatkan banyak orang untuk mengurusi orang yang positif COVID.
Iya, pusing. Yang saya rasakan itu pusing, demam, Mual. tapi meriang, mual, bahkan sampai muntah-muntah. Namun dengan bersamaan justru saya lebih banyak makan gitu, doyan makan gitu, dari biasanya gitu. Eh, Lalu memang agak agak batuk berdahak sedikit ya. Namun eh, gejala yang dialami seperti sesak napas tuh saya nggak menemukan ketika kemarin saya 2 minggu yang 2 minggu ini yang saya terpapar itu saya nggak menemukan sekalipun. Alhamdulillah saya nggak ada sesak napas gitu. Cuman yang pada umumnya yang diberitakan itu gejala-gejala COVID itu saya ngalami semua. Tapi plusnya yang COVID Delta ini kata dokter tersebut itu memang menyerangnya ke lebih ke Lambung. pencernaan ya, lebih ke lambung gitu, mual hingga sampai muntah-muntah gitu. Nah itu yang saya rasakan dan semua badan itu ngilu ya, mirip tipes lah gitu. Puncak-puncaknya itu dari Sabtu, Minggu, Seninnya ke dokter yang rapid antigen yang awal itu sama 2 hari setelah itu gitu. Nah berarti lebih kurang 4-5 hari lah. Itu benar-benar fisik yang paling ngedropnya itu. Dan di Gitu. malam hari nggak bisa tidur. Iya. Plus Susah banget setiap malam itu nggak bisa tidur. Jadi tidur saya itu digantikan pagi ke siang. Saya ngedrop itu hanya mengalami 1 hari itu saja ketika mengetahui saya itu terpapar COVID gitu. Nah, saya pernah belajar istilahnya reframing, membalikan keadaan yang awalnya tidak beruntung gitu ya, yang buruk, yang jelek atau musibah ya kan, dari pikiran-pikiran atau hal-hal yang negatif kita balikan menjadi segala sesuatu yang positif dari mulai pola pikir, tindakan, sikap ya. Nah dari situ saya sadar berpikir ini Allah memberikan ini agar kita belajar gitu, dapat ilmu baru bahwa COVID ini nggak sepenakutkan yang di luaran sana gitu. Makanya Allah memberikan penyakit COVID itu agar saya merasakan, agar saya paham, dan insya Allah saya di sini ya kan kita berbagi tentang pengalaman terpapar COVID gitu ya. Jadi bagi saya ternyata tidak semengerikan apa yang diinformasikan di luaran sana gitu. Gejalanya ya hampir-hampir mirip lah. Seperti tipes gitu ya, seperti meriang gitu. Hanya sebatas itu gitu, enggak yang sampai bagaimana gitu ya. Jadi bagi dengan catatan ini tidak ada penyakit bawaan yang kronis gitu ya. Nah, insya Allah nanti akan sembuh sendirinya dengan syarat ikhtiar yang maksimal juga gitu untuk ikhtiar untuk penyembuhan gitu. Nah, penyakit bawaan itu yang contohnya penyakit-penyakit akut yang kayak ada indikasi kanker lah, tumor ya kan, jantung, diabetes, kolesterol, stroke. Nah, seperti itulah penyakit-penyakit yang memang bawaan turunan. Nah, itu benar-benar sangat. Jadi COVID itu sebenarnya hanya boosternya aja untuk memperparah penyakit inti kita itu tersebut. Tapi kalau tidak ada penyakit turunan seperti itu, riwayat seperti itu, nah insya Allah nanti sembuh dengan sendirinya dengan ikhtiar maksimal dan sesuai dengan antibodi kita masing-masing gitu. Nah, jadi yang saya lakukan itu dari pagi biasa sarapan tetap, karena
disarankan dokter suplemen dan vitamin-vitamin untuk recovery untuk COVID ini gitu. Nah, sarapan, minum obat tuh 3 kali sehari ya setelah makan. Lalu antara jam 8 sampai jam 9 pagi itu saya berjemur di depan rumah gitu. Kebetulan depan rumah itu mengarahnya memang matahari terbit gitu kan. Jadi saya berjemur di depan carport rumah kurang lebih 15 menit lah ya setiap hari itu. Nah, dan minum suplemen dan obat 3 kali sehari, mengerjakan hal-hal positif ya kan, seperti jalan ke sana kemari walaupun sekedar di depan rumah gitu kan, melakukan hal-hal yang yang positif, baca buku, dan alhamdulillah saya masih bisa melakukan gerakan-gerakan sholat ya. Saya untuk sholat saya alhamdulillah masih bisa gitu. Dan yang paling utama adalah ketika proses penyembuhan ini, isoman ini, kita lebih mendekatkan diri lagi pada Allah, tingkatkan lagi ibadahnya, dan saya juga ikhtiarnya juga. Jadi setiap pagi sebelum sarapan itu minum campuran madu sama lemon sama air hangat gitu. Nah, itu untuk membersihkan lambung dan antioksidan ya tinggi ya. Nah, itu ikhtiar-ikhtiar yang bahkan seminggu setelah saya divonis itu COVID itu, saya mengupayakan setelah berjemur bersepeda. Jaraknya itu kalau dari rumah lalu balik lagi ke rumah itu jaraknya lebih kurang 4 kilo lah ya, 3-4 kilo gitu, durasi 1 jam gitu. Nah, jadi saya melakukan aktivitas biasa untuk mempercepat recovery gitu, begitu. Dan mau menambahkan ya, jadi tiap pagi saya menyiapkan yang pertama tadi ada susu kambing, kemudian air lemon dan madu yang air hangat, kemudian potongan buah dan juga sarapannya gitu. Jadi buah-buahan itu penting banget untuk dikonsumsi gitu, karena ini kan butuh banyak vitamin ya agar imunnya juga semakin menaik terus begitu. Dan jam makan itu nggak boleh telat gitu. Jadi makan sarapan, makan siang, makan malam gitu ya, ditambah kita juga mengkonsumsi berbagai vitamin-vitamin yang untuk membantu percepatan menaikkan imunitas kita begitu. Kurang lebih dalam proses penyembuhan isoman itu saya 2 pekan, dan di tengah-tengah proses penyembuhan saya ternyata istri saya juga terpapar COVID gitu. Nah, coba ini agak berbeda nih yang dialami oleh istri saya. Silakan. Ya, jadi kalau suami saya dari mulai positif hingga negatif COVID itu membutuhkan waktu 2 pekan untuk recovery. Kalau saya mulai hari keempat dari beliau positif itu ternyata saya juga positif gitu. Jadi kalau di saya hampir sepekan untuk recovery, karena kalau saya gejalanya tidak separah suami gitu. Saya hanya merasakan flu, batuk, dan radang tenggorokan saja, tidak ada demam, tidak ada mual, tidak ada hilang indera penciuman, perasa itu masih semuanya masih normal gitu. Jadi hanya yang dirasakan, mungkin kalau orang bilang itu adalah OTG ya, orang tanpa gejala gitu. Jadi hanya flu dan batuk radang tenggorokan biasa saja. Suka dukanya, sukanya Masya Allah, Alhamdulillah kami dikelilingi oleh orang-orang yang mensupport kami
bukan orang-orang yang kan banyak juga di luaran sana yang dikucilkan ya ketika tahu bahwa positif gitu. Alhamdulillah kami dikelilingi oleh orang-orang yang support kami, banyak yang mengirimi makanan, banyak yang mengirimi buah-buahan gitu ya. Bahkan ucapan-ucapan semangat support untuk kami bisa segera negatif itu ditunjukkan oleh teman-teman di sekitar kami gitu. Jadi itu pun yang membuat kami juga jadi nggak sabar pengen masuk kantor gitu ya. Bahkan pas sepekan itu kok rasanya lama banget isoman gitu. Pengen lagi datang ke suasananya kantor tuh kangen banget gitu karena sebegitunya perhatiannya dari pihak manajemen dan teman-teman kami begitu. Dan tapi kami menghargai protokol kesehatan ya. Ada tanggung jawab sosial, makanya kami menahan diri sampai benar-benar di PCR itu negatif. Saya 3 kali PCR loh, baru ketiga kalinya dinyatakan negatif gitu. Saking benar-benar ini kita ada tanggung jawab sosial ke orang lain gitu. Kita harus memastikan dulu benar-benar diri kita sehat gitu. Bahkan selama saya di luaran di tempat umum ya, saya nggak pernah melepas masker nih. Kemarin tanggal berapa ya? Saya dinyatakan tanggal 11, tanggal 10 kemarin ya, 10 Juli kemarin saya dinyatakan positif. Hari ini saya bersosialisasi keluar, saya nggak pernah lepas masker nih kecuali rekaman ini gitu. Gitu. Iya, jadi itu sukanya, dan kalau untuk dukanya, siapa sih yang nggak berduka ketika tahu gitu ya bahwa kondisi kita ternyata sudah terpapar dari COVID gitu. Jadi nggak mungkin orang ada yang bilang nggak ada dukanya ketika terpapar. Pasti ada rasa sedih, rasa takut. Jadi dukanya sih lebih ke ya menghadapi kenyataan bahwa kita merupakan terpapar COVID begitu. Dan dukanya lagi kita punya kewajiban memegang peranan sebagai mertua, adik, kakak, ya kan, sebagai anak, sebagai ipar, sebagai om, tante gitu kan. Nah, selama kami terpapar itu ya semua peran itu sebagai tim, salah satu tim di perusahaan juga dan klien-klien, selama kami terpapar itu kami terhalang untuk menunaikan peran kami itu sih dukanya gitu, sangat tidak enak sebenarnya, cuman kami tetap ridho ya kan, karena ini segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan dan ini semua atas izin Allah gitu. Nah, COVID ini dan ini kita percayai sebagai umat muslim ini adalah salah satu makhluk Allah juga gitu ya kan. Nah, kita harus bersyukur juga dengan ini banyak dari mulai pengetahuan medis ya kan, dari mulai kebersihan dari prokes itu sendiri ya kan, bahwa muslim ternyata sudah mengajarkan itu dari dulu gitu kan. Boleh jadi saya terpapar itu mungkin karena agak lengah ya. Memang kalau untuk prokes istri lebih ketat banget, lebih tight banget. Kalau saya agak menyepelekan lah ya. Memang COVID, tapi kalau misalkan kita berjarak, menjauhi kerumunan ternyata nggak cukup di situ, ternyata banyak varian COVID ternyata ya, dan salah satu yang kenanya ya kan, tidak sesimpel prokes yang kita anggap gitu. Memang prokes itu sangat penting sekali gitu untuk ikhtiar maksimal untuk menjaga diri. Nah, namun tidak semengerikan apa yang diberitakan seperti yang saya sebutkan itu. Yang penting ikhtiarnya benar nih. Pertama prokes ya. Bagi yang belum terpapar nih, prokes itu benar-benar diperketat lagi karena di beberapa informasi ternyata COVID itu banyak bermunculan varian baru, ya kan? Nah, itu harus kita perketat lagi prokesnya, dan
ikhtiarnya juga jangan lupa gitu. Ikhtiarnya harus maksimal, prokes harus maksimal, ikhtiarnya juga maksimal untuk tetap sehat. Kalaupun dari proses penyembuhan yang bagi terpapar, ikhtiar untuk recovery juga harus maksimal gitu. Nah, suplemen, vitamin, ya kan, makan buah-buahan yang banyak, yang serat, makan sesering mungkin, ya kan. Nah, berjemur, olahraga minimal lebih kurang 15 menit, nah, ya kan. Nah, itu harus dimaksimalkan gitu. Nah, ditambah lagi ini kan memang atas izin Allah, ya kan. Nah, ambil positifnya aja karena berbarengan tuh ketika kesulitan itu kembar dia turun itu. Ketika ada kesulitan ternyata di sisinya itu ada kemudahan. Jadi maksudnya ketika kita mengalami kesulitan terjangkit COVID, ternyata Allah ingin kita itu paham bahwa COVID itu nggak semengerikan itu loh. Kan udah dialamin kan gitu, udah dilalui kan gitu. Jadi jangan khawatir, tetap tenang, prokes maksimal, tetap waspada, ikhtiarnya maksimal, terus yang paling penting itu bertakwa. Bertakwa itu mendekatkan diri pada Allah. Ikhtiarnya lebih kencang lagi bagi ini sama ya, berlaku sama yang sudah terjangkit, yang sedang terjangkit, atau yang belum terjangkit gitu kan. Ikhtiarnya dekatkan diri pada Allah, ibadahnya ditingkatkan lagi. Bahkan ada suatu penelitian itu puasa 3 hari berturut-turut itu bisa merecovery cepat gitu untuk COVID gitu. Dan tetap jauhi kerumunan, ya kan, tetap berjarak, pakai masker, hati-hati dengan droplet, ya kan, jangan bercampur menggunakan alat makan dan alat minum, ya, walaupun ini ikhtiar maksimal ya, walaupun satu rumah gitu. Nah, dan yang penting tetap tenang, jangan stres gitu. Nah, satu lagi sebagai closing statement ya, tiada yang lebih mengerikan dari dampak COVID, yaitu tekanan utang karena dampak pandemi COVID itu gitu, daripada COVID, penyakit wabah COVID itu sendiri gitu. Makanya kalau Anda terjangkit keduanya nih, tekanan utang karena masa pandemi ini ataupun kena COVID mau varian apa aja, silakan hubungi tim gerak cepat MTR. Nanti admin share kontak call centernya, nanti silakan langsung hubungi jika mengalami keduanya tersebut. Silakan. Bagi saya, kalau misalkan ditanya apa sih itu COVID gitu ya, COVID itu nyata, COVID itu ada, benar adanya gitu. Jadi buat di luaran sana yang bilang ini adalah hoax atau apa, itu salah fatal banget. Benar adanya gitu, karena kami juga terpapar gitu ya dari COVID itu. Dan satu hal yang harus dilakukan adalah ketika Anda semua terpapar gitu, terima itu dan kemudian reframing lah gitu ya. Artinya reframing di sini, ubahlah kondisi tadi negatif, gitu. Jangan sampai karena COVID ini, karena terpapar jadinya semuanya nggak bisa kita lakukan. Panik gitu. Kami bersyukur ketika kami terpapar, kami nggak punya beban utang. Saya tidak tahu jika Anda semua ketika sudah terpapar COVID, kemudian masih punya cicilan utang yang harus dibayar setiap bulannya, kemudian juga mungkin merasakan bisnis yang terus merosot omsetnya gitu. Itu banyak sekali tekanan-tekanan yang dihadapi gitu. Sehingga jika Anda mengalami hal-hal tersebut, segera hubungi kami. Insya Allah kondisi tersebut akan bisa kita tanggulangi bersama gitu. Jadi tetap tenang, tetap fokus, tetap optimis bahwa pandemi atau utang gitu ya, dan omset yang menurun itu bisa kita selesaikan. Dengan cara mengikuti program-program yang diadakan oleh Syariah World dan Masyarakat Tanpa Riba. Ya begitu. Jadi benar sekali.
Jadi ada sebuah kata-kata mutiara itu dari salah satu imam terkenal ya. Awal munculnya ilmu-ilmu kedokteran kita tahu, sama-sama tahu, yaitu Ibnu Sina gitu ya, bahwa kata beliau rahimahullah bahwa hal-hal yang negatif, pikiran yang negatif itu adalah setengah dari penyakit itu sendiri gitu. Maka hindari hal-hal yang negatif, hindari hal-hal yang panik, fobia ya, itu nggak perlu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah positive thinking, ya kan, terima keadaan COVID ini dan ikhtiar maksimal. Lalu mendekatkan diri pada Allah untuk tawakalnya gitu ya. Nah, itu saran dari kami. Oh ya, PCR ya. PCR nanti yang pertama tanggalnya, yang kedua dan yang ketiga dinyatakan negatif. Yang dua awal ini positif, yang ketiga ini negatif. Ini saya dinyatakan negatif ya. Negatif. Tanggalnya ya, tanggalnya, dan ini nama saya. Oke. Boleh dicek di laboratorium DNA favorit untuk mencari tahu keabsahannya ya. Tuh. Nah, dan ini saya sebelumnya, saya itu tanggalnya tanggal 11 Juli ya. Berarti baru kemarin gitu. Nah, dan ini saya ada sebelumnya tanggal itu saya dinyatakan masih positif gitu. Itu yang keduanya gitu, yang kedua kali. Ini masih positif nih. Itu tanggal 5 Juli ke 11 Juli ya. Tuh ya. Oke. Oke, nih nama saya. Nah, ini laboratorium DNA favorit. Silakan untuk diverifikasi. Nah, ini sama ya, ini istri saya. Istri saya ini, bener ya. Nah, itu negatif juga. Dan sebelumnya dinyatakan positif COVID dengan tanggal yang sama dengan saya tadi gitu. Nih. Oke, tuh. Oke ya. Oke. Di sini saya berbicara menyebarkan berita positif ya. Di samping di luar sana beritanya kata teman saya ambulan makam gitu kan. Nah, ternyata yang saya alami dan istri saya alami itu tidak demikian gitu. Kalau penanganannya tepat, caranya tepat, ikhtiarnya tepat gitu ya. Nah, yang penting poin-poin yang tadi saya sebutkan itu ikhtiarkan gitu, lakukan gitu. Insya Allah Allah beri kesembuhan, Insya Allah, bismillah gitu. Oke, mohon maaf dari saya. Itu saya hanya sifatnya ingin berbagi aja informasi yang benar-benar real, yang true story, yang benar-benar saya alami gitu kan. Dan beberapa rekan saya juga ngalamin gitu, dan kisahnya sama. Bahkan kita tujuannya untuk meningkatkan ilmu itu makan enak lah, pesan ini pesan itu. Bahkan saya lagi sakit, saya sempat pesan stik abuba lah ya kan, makan durian ya kan yang mahal, terus pokoknya makan enak-enak aja, bikin imun senang aja gitu. Bahkan istri saya tiap sebentar tukang paket belanja online itu ini, kalau kata dia ya itu buat reframing untuk naikin imun ya kan, kebahagiaan. Ya udah, lakukan aja apa yang supaya endorfin kita meningkat gitu. Olahraga, benar-benar pola hidup, olahraga ya kan. Nah, itu harus perkuat lagi gitu. Oke, sekian, terima kasih dari kami. Kami undur diri, semoga bermanfaat ya, berbagi kisah inspiratif mengenai pandemi ini gitu. Insya Allah
dalam waktu cepat. Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti kami sharing tadi itu, insya Allah pandemi segera berakhir gitu. Dan ya dunia normal-normal aja gitu. Nah, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kami akhiri, kami tutup sesi ini. Terima kasih bagi yang menyaksikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.